kembali lagi kita akan membahas tentang soal kimia kelas 10 buku Intan Pariwara, halaman 92 sampai halaman 93, nomor 1 sampai nomor 5. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Dari soal 1, ceruk Lewis senyawa H2SO4 manakah yang lebih stabil? Ya, kalau misalnya ngingetin stabil itu yang A, karena memenuhi kaidah oktet dan duplet. Kalau misalnya dia memenuhi kaidah duplet oktet itu menurut Lewis sama Lohmer. Nih, kenapa seperti itu? Karena ingat di sini ada O, untuk O-nya juga 8. Hitung aja jumlah titiknya ya yang berikatan. Ini 2. Nah, kalau ini 2 nih. Set. Nah, kalau yang di sini 8. Untuk O-nya juga 8. Ini hanya 2. Sedangkan untuk S yang berwarna hijau ini, semoga jelas ya. S, nah yang jumlah totalnya ini adalah 8. Sedangkan untuk yang B, dia itu jumlahnya adalah 12 elektron. Jadi otomatis dia tidak memenuhi kaidah oktet gitu atau penyimpangan ya. Nomor 2, mengapa sih pada suhu kamar senyawa ion berwujud padat tetapi rapuh pada dan mudah pecah? Nah, kenapa sih wujudnya padat gitu ya? Karena dia itu ikatan positif sama negatif itu terikat sangat kuat sekali kayak medan magnet gitu loh. Jadi segala arah oleh gaya tarik menarik elektrostatik, maaf. Nah, terus kenapa mudah pecah ataupun rapuh? Karena gini, misalnya ada suatu benda di dalam ruangan tersebut tuh ada yang namanya muatan positif sama negatif. Nah, jadi positif sama negatifnya tuh tertata rapih gitu kan. Saling selang-seling. Nah, jadi tuh saling berikatan, sangat kuat sekali. Nah, tapi ketika ada tumbukan ataupun di tempat, nah dia tuh ini ionnya akan berantakan. Jadi pergi ke sini ini ada positif, ada negatif sama negatif. Nah, otomatis saling tolak menolak sehingga mudah rapuh ataupun menyebabkan saling terjadinya gaya tolak menolak. Nah, sehingga senyawa ion ini mudah rapuh begitu ya. Oke, sekarang nomor 3. Mengapa logam besi dapat menghantarkan arus listrik? Jadi logam besi ini jika dialiri arus listrik, maka satu bagian logam akan menjadi positif dan satu bagian lainnya akan menjadi negatif. Jadi selang-seling lah. Nah, terus seluruh elektron akan bergerak menuju bagian yang positif ini. Nah, perpindahan elektron inilah yang menyebabkan logam akan menghantarkan listrik. Ya, untuk ini ada soal selanjutnya. Tentukan Lewis ya. Lewis dan ion sama kovalen. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Untuk ikatan ion, untuk ikatan kovalen sendiri itu ada syaratnya kovalen. Nah, syaratnya itu adalah non-logam dengan non-logam. Sedangkan kalau ikatan ion itu harus logam dan non-logam. Tapi sih ada beberapa syaratnya ya, yang lain ada. Silakan di video yang sebelumnya juga udah dijelasin. Nah, terus di sini disebut logam, biasanya dia merupakan golongan 1A, 2A, dan golongan B. Sedangkan untuk yang non-logam, biasanya, ingat ya biasanya ya, secara garis besar sih ini. Untuk non-logam itu saya punya F, Cl, nah itu golongan 7 ya. Golongan 7A, terus golongan 6A, sama H. Nah, H itu walaupun golongan 1, dia non-logam. Terus N, O gitu ya. Nah, kita coba nih jawab satu persatu dulu. Untuk yang A, ada SO2. Nah, untuk SO2 ini, kita lihat S itu golongan 6A, sedangkan O juga sama-sama 6. Berarti non-logam sama non-logam otomatis dia adalah kovalen. Iya. Kemudian yang B, BeCl2. Nah, BeCl2, Be-nya bebek makan cacing, berarti dia golongan golongan 2A, Cl-nya 7A. Nah, kalau 2A itu kan berarti logam, sedangkan Cl-nya non-logam.
berarti ini adalah ikatan ion. Kemudian untuk yang C itu sendiri berarti N2H4 ya. Nah, untuk N golongan 5, sedangkan H golongan 1. Nah, tapi ingat, H dan N ini termasuk dalam non-logam. Non-logam sama non-logam, berarti dia ikatan kovalen. Kemudian untuk yang D, itu ada SrF2. Nah, SR itu dia golongan 2, F golongan 7. Berarti saya punya di sini logam sama non-logam. Berarti ini adalah ikatan ion. Nah, dari sini diminta adalah struktur Lewisnya bagaimana. Nah, gambar Lewis itu diwakili oleh apa tuh namanya? Elektron valensi. Diwakili oleh elektron valensi. Yang pertama dulu, sini ada SO2. Biasanya sih yang paling depan dan paling sedikit yang menjadi pusat perhatian. Jadi saya punya S, kemudian S itu kan golongan 6. Berarti dia butuh 2 elektron untuk oktet. Jadi cukup mengikat 2 elektron lagi gitu ya. Nah, di sini ada O juga golongan 6 berarti membutuhkan 2 elektron. Jadi bersama-sama oke, berarti S di sini menerima elektron dari O. Nah, kalau misalnya di total kan semuanya ada 8 elektron untuk O, S-nya juga udah 8. Berarti udah stabil ya. Cuman di sini ada O1 lagi, berarti dia menggunakan koordinasi. Nah, jadi pemakaian bersama-sama pada S. Nah, ini yang disebut ikatan koordinasi. Nah, ini koordinasi. Nah, ini Lewisnya. Sekarang yang B ya. Untuk yang B itu BE karena golongan 2, berarti saya titiknya ada 2. Terus CL, berarti kan BE ini melepas elektron ya. CL itu membutuhkan elektron, butuh berapa? Karena golongan 7, berarti membutuhkan 1 elektron. 1, 2, berarti cukup nangkep 1. Untuk CL di sini juga sama, karena CL-nya ada 2, berarti saya nulisnya juga ada 2. Setelah itu, ini Lewisnya ya. Saya punya yang pertanyaan yang C. Nah, untuk N2H4, berarti yang menjadi pusat siapa? Menjadi pusat itu N. Ingat, N karena golongan 5, berarti butuhnya hanya 3. Nah, berarti hanya membutuhkan 3 itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya juga kan karena 5 ya. 5 kan butuhnya cuma 3, berarti 3 yang berikatan. Nah, karena 3 terus di sini hanya ada 4 ya. Saya tulis dulu. H yang pertama, H cukup mengikat 1. Nah, H yang kedua cukup mengikat 1 karena ada 4 ya. Saya bagi dong dua-duanya. H yang pertama 2, ini juga 2. Jadi bagi-bagi 2. Biar sama. Nah, untuk N-nya juga saya tulis lagi. N sama ya. Dia cukup mengikat 3 elektron. Tapi di sini udah ngikat 1, berarti sisa 2. Nah, sisa 2 inilah yang mengikat hidrogen. Nah, jadi H, terus di sini juga H. Nah, dari sini kita hitung deh. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti udah cukup ya. Nah, udah pas betul. Sekarang yang D, SR golongan 2, berarti saya melepas 2 elektron. Kemudian F itu golongan 7, berarti menerima 1 elektron. Ini kan SR memberi 1, F menerima 1. Tapi ingat ya, SR itu melepaskan 2 elektron. Jadi saya punya gini, set. Oke, nah ini Lewisnya. Kalau misalnya digambarkan secara ininya sih berarti gini ya. O rangkap 2, 1 ya karena koordinasi. S rangkap 2 O. Dan elektron bebasnya kayak gini. Terus elektron bebasnya ini namanya PeB karena dia bebas. Terus yang B-nya Cl strip BE strip Cl.
Terus yang C ini N, strip H, strip H, strip N, strip H, strip H. Untuk yang D, berarti saya punya F, strip SR, strip F. Nah, oke, begitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Gimana cara menentukan dalam titik diagram? Nah, untuk titik diagram ini, pertama kita harus tentukan dulu karena karakteristik ionik ya, berarti dia ion atau tidak gitu. Karakteristik ion itu berarti kovalen, kita harus tahu dulu ikatan kovalen atau tidak. Yang ditanyakan adalah punya Br2 yang pertama, yang kedua yaitu LiF. Oke. Karena ini berarti saya hapus dulu. Oke, yang pertama adalah Br2, yang kedua adalah LiF, yang ketiga saya punya HF, yang keempat saya punya LiBr, yang kelima itu ada HCl. Nah, sama seperti soal sebelumnya, Br sama Br sama-sama non logam ya. Berarti saya punya di sini non logam. Berarti dia kovalen. Li golongan 2 ya. Salah 1 sama golongan 7 berarti logam sama non logam. Berarti dia adalah ikatan ionik. Untuk H sama F, non logam sama non logam berarti dia kovalen. Li sama Br dia golongan 1 sama golongan 7 berarti logam dan non logam berarti ionik. Kemudian H non logam, Cl juga non logam, golongan 1 sama 7 berarti dia kovalen. Oke, dari sini kemudian yang ditentukan adalah perbedaan. Kalau namanya perbedaan berarti tinggal di ini aja dikurangi. Di sini untuk BR itu 2,8, berarti 2,8 kurangi 2,8. Terus untuk yang ini 1 kurangi 4 ya, 4,0. 4,0. Terus untuk yang nomor 3, 2,1 sampai ke 4. Terus kalau misalnya 1 kurangi 2,8, untuk BR kan 2,8. H-nya itu 2,1 ya. H ya betul, 2,1. Kemudian Cl-nya 3. Nah, dari sini kita bisa tentukan perbedaannya. Untuk perbedaannya sendiri 2,8 berarti perbedaannya 0. Kalau 1 sama 4 3. 2,1 sama 4 itu 1,9. 1 sama 2,8 berarti 1,8 ya. Iya betul. Sedangkan untuk yang 3 adalah 0,9. Nah, kalau dari sini sudah kelihatan banget ya. Untuk K itu berarti ini adalah mewakili HCl, sedangkan L-nya, salah, BR. Sorry guys, BR2, kemudian baru HCl, ini diwakili HCl. Untuk yang M berarti ini ya. HCl-nya ini berarti emang deketan 1,8, yang di sini adalah 1,9. Perbedaan keelektronegatifannya, bukan. Ini perbedaan keelektronegatifannya di sini 2 sama 1,9. Terus O-nya berarti berapa ini? Yang O itu adalah LiF. Nah, oke, ini tuh harusnya kenapa jadi lebih ke yang N ya? Harusnya ini di sini kali ya. Iya, gitu. Jadi soalnya emang agak-agak ya. Oke, soalnya ini kan presentase karakter ion ya. Jadi lebih benar itu seperti ini gambarnya. Oke, demikian kali ini pembahasannya. Semoga bermanfaat. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.